pemirsa, kembali lagi bersama saya Katarina Amelia di One News Bola. Portugal kembali berpesta gol tanpa kehadiran Cristiano Ronaldo. Dalam laga terakhir grup F kualifikasi Piala Dunia 2026, Selecao menghancurkan Armenia dengan skor telak 9-1. Informasi lainnya pemirsa, kita terbang ke cabang voli. Tren negatif masih menghantui Red Spurs di ajang Liga Voli Korea 2025-2026. Sementara ketidakhadiran Megawati Hangestri Pertiwi diyakini menjadi faktor utama merosotnya performa tim. Pemirsa, inilah One News Bola selengkapnya. Demonstrasi pro-Palestina mewarnai peluncuran resmi kejuaraan Eropa 2028 di London pada Rabu 12 November. Sekelompok pengunjuk rasa terdengar meneriakkan usir Israel di luar gedung. Demonstrasi pro-Palestina menggoyahkan acara peluncuran resmi kejuaraan Euro 2028 di London pada Rabu 12 November. Saat para peserta berkumpul di dalam gedung, terdengar teriakan usir Israel dari sekelompok pengunjuk rasa yang berada di luar Piccadilly Circus. Unjuk rasa tersebut terjadi ketika para pejabat dari Badan Sepak Bola Eropa, termasuk Presiden UEFA Alexander Ceferin, menghadiri acara peluncuran yang memperkenalkan branding dan jadwal pertandingan Euro 2028. Acara ini bertujuan untuk memperkenalkan detail turnamen yang akan diselenggarakan bersama oleh Inggris dan Irlandia. Menurut laporan media, pengunjuk rasa menyampaikan protes mereka secara damai namun tegas, menyoroti konflik Palestina dan menyerukan agar isu tersebut diperhatikan dalam konteks internasional. Pihak penyelenggara tidak melaporkan adanya gangguan langsung terhadap jalannya acara di dalam gedung. Euro 2028 akan menjadi edisi berikutnya dari kejuaraan Eropa dengan Inggris dan Irlandia sebagai tuan rumah bersama, dan persiapan branding serta jadwal pertandingan sedang diperkenalkan secara resmi kepada publik.
Kabar buruk kembali menimpa bintang muda Barcelona. Federasi Sepak Bola Spanyol mencoret Lamine Yamal dari skuad timnas untuk 2 laga kualifikasi Piala Dunia 2026. Federasi Sepak Bola Spanyol atau Federasi Sepak Bola Spanyol atau RFIF resmi mencoret pemain muda Lamine Yamal dari skuad tim nasional untuk 2 laga kualifikasi Piala Dunia 2026 melawan Georgia dan Turki. Keputusan ini diambil setelah winger Barcelona berusia 18 tahun tersebut menjalani prosedur medis tanpa koordinasi dengan tim medis timnas. Yamal diketahui menjalani operasi radiofrekuensi pada Senin 10 November 2025 untuk menangani cedera pangkal paha yang kembali kambuh. RFIF menjelaskan bahwa tindakan medis itu dilakukan tanpa pemberitahuan terlebih dahulu kepada staf medis tim nasional. Dalam pernyataan resmi yang dikutip dari Football Espanya, federasi menyebut bahwa tim medis timnas baru mengetahui prosedur tersebut lewat laporan yang diterima pada pukul 22.40 waktu setempat, yang berisi rekomendasi masa istirahat selama 7 hingga 10 hari. Cedera serupa sebelumnya juga membuat Yamal absen dalam 5 pertandingan bersama Barcelona. Meski tidak diperkuat Yamal, performa Spanyol di kualifikasi Piala Dunia 2026 sejauh ini tetap impresif. La Furia Roja memuncaki grup E dengan 12 poin dari 4 laga, mencatatkan 15 gol dan belum kebobolan. Kondisi tersebut membuat tim asuhan Luis de la Fuente tetap berada dalam posisi kuat untuk mengamankan tiket langsung ke putaran final. Spanyol dijadwalkan menghadapi Georgia di Tbilisi pada Minggu 16 November sebelum menjamu Turki di Sevilla pada Rabu pekan depan. 2 laga tersebut menjadi rangkaian penting bagi Spanyol untuk memastikan kelolosan lebih awal. Meskipun harus tampil tanpa salah satu pemain mudanya yang paling menonjol dalam beberapa musim terakhir. Portugal kembali berpesta gol tanpa kehadiran Cristiano Ronaldo. Dalam laga terakhir grup F kualifikasi Piala Dunia 2026, Selecao menghancurkan Armenia dengan skor telak 9-1. Timnas Portugal kembali mencatat kemenangan mencolok dengan torehan 9 gol dalam 1 pertandingan. Menariknya, seperti kejadian sebelumnya, Cristiano Ronaldo sama sekali tidak terlibat dalam pesta gol tersebut. Portugal menjamu Armenia pada laga terakhir grup F kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Eropa di Estadio do Dragão pada Minggu 16 November 2025 malam waktu Indonesia Barat. Ronaldo harus menepi karena menjalani hukuman setelah menerima kartu merah ketika Portugal dikalahkan Republik Irlandia beberapa hari sebelumnya.
Tanpa sang kapten, lini serang Portugal tetap tampil sangat baik. Pelatih menurunkan Gonçalo Ramos, Rafael Leao, dan Bruno Fernandes sebagai trisula utama. Ketiganya tampil dominan dan terlalu superior bagi Armenia yang hanya mampu melepaskan 3 percobaan sepanjang laga. Portugal akhirnya menang telak 9-1 sekaligus memastikan tempat di putaran final Piala Dunia 2026 yang akan digelar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Hasil ini memperlihatkan kedalaman skuad Portugal yang tetap produktif meski tanpa kehadiran bintang utama mereka. Kemenangan besar ini juga menjadi catatan historis bagi Portugal. Untuk kedua kalinya, Seleção das Quinas mampu mencetak 9 gol dalam satu pertandingan resmi. Momen serupa terjadi 2 tahun lalu ketika mereka menghancurkan Luxembourg 9-0 pada kualifikasi Euro 2024. Menariknya, dalam laga melawan Luxembourg tersebut, Ronaldo juga absen karena mengalami cedera. Dua kemenangan terbesar Portugal dalam beberapa tahun terakhir justru hadir tanpa keterlibatan sang peraih Ballon d'Or 5 kali itu, sebuah kebetulan yang kembali menjadi sorotan publik. Ultras Garuda menggelar aksi protes di depan kantor PSSI GBK Arena. Mereka menuntut pertanggungjawaban atas gagalnya timnas Indonesia lolos ke Piala Dunia 2026. Aksi protes dilakukan sekelompok supporter timnas Indonesia Ultras Garuda di depan kantor PSSI yang berada di GBK Arena, Senayan, Jakarta Pusat, Jumat 14 November 2025. Sekitar 50 anggota Ultras Garuda hadir langsung membawa berbagai atribut berwarna hitam sebagai bentuk kekecewaan mereka terhadap federasi. Dalam aksinya, para supporter itu mengibarkan spanduk berisi kritik pedas untuk PSSI. Mereka juga menyalakan flare dan kembang api sesaat setelah tiba sehingga menarik perhatian pengunjung yang melintas di kawasan GBK. Beberapa tulisan bernada sindiran ditempelkan pada kaca gedung GBK Arena, termasuk poster yang menyorot langsung Ketua Umum PSSI Erick Thohir serta Exco PSSI Arya Sinulinga. Keduanya didesak untuk hengkang dari federasi. Padahal sebelumnya perwakilan Ultras Garuda telah melakukan pertemuan dengan Erick Thohir dan Arya Sinulinga untuk membicarakan sejumlah persoalan sepak bola nasional.
Namun, upaya komunikasi tersebut ternyata belum mampu meredam kekecewaan para supporter. Dalam aksi kali ini, Ultras Garuda membawa 5 tuntutan utama kepada PSSI. Mereka menyatakan rasa kecewa yang sangat mendalam atas kegagalan Timnas Indonesia menembus Piala Dunia 2026. Selain itu, mereka juga menyoroti keputusan PSSI memecat pelatih Patrick Kluivert usai Timnas tersingkir dari kualifikasi. Bagi Ultras Garuda, langkah itu belum cukup menjawab akar masalah yang terjadi di tubuh federasi. Meski jumlah massa diperkirakan mencapai ratusan orang, tak satupun pengurus PSSI terlihat menemui para pendemo. Kendati begitu, pihak PSSI memastikan bahwa seluruh tuntutan yang disampaikan Ultras Garuda akan dibawa ke dalam pembahasan internal. Dalam pernyataannya, Erick Thohir menegaskan bahwa PSSI selalu terbuka terhadap kritik dan masukan dari publik, mengingat Indonesia merupakan negara demokrasi. Ia juga mengakui masih adanya berbagai kekurangan dalam kepemimpinan yang tengah dijalankan saat ini. Timnas kan memang nanti setelah kita ada beberapa nama, nanti kita pasti akan bicara dengan BTN ya, dan juga technical director. Sekarang kan prosesnya sudah ada technical director. Nah, baru nanti diusulkan ke ekspor. Pak, terkait itu Pak yang kemarin sempat ada aksi Pak di kantor dari PSSI, para supporter itu kan masukan. Kita kan negara demokrasi. Tidak mungkin kami sebagai tentu yang diberikan amanah hari ini tidak ada kekurangan. Kita pasti sebagai manusia banyak kekurangan. Tentu itu yang harus menjadi masukan. Ya, saya lihat kemarin mengenai permintaan roadmap kan kita sudah ada. Memang sudah lama. Rekan-rekan media juga udah punya sebenarnya. Cuman ya mungkin salah satu yang kita ingat, kita apresiasi. Kita bawa, nanti kan kita jaring, prosesnya nanti kita diskusi dengan tentu technical director yang paling penting. Asal Kolombia Amerika de Cali resmi memutus kontrak pemain naturalisasi Timnas Malaysia Rodrigo Holgado. Keputusan ini diambil setelah Holgado dijatuhi hukuman larangan bermain selama 1 tahun oleh FIFA. Polemik naturalisasi Timnas Malaysia terus berlanjut dan kini berdampak ke para pemain yang terlibat. Diketahui klub asal Kolombia, America de Cali, resmi mengakhiri kerjasama dengan pemain naturalisasi Timnas Malaysia, Rodrigo Holgado. Setelah sang pemain dijatuhi hukuman larangan bermain selama 1 tahun oleh FIFA akibat kasus pemalsuan dokumen yang turut menyeret Federasi Sepak Bola Malaysia atau FAM.
Mengutip laporan El Deportivo yang dilansir New Straits Times atau NST, keputusan pemutusan kontrak diumumkan pada Selasa 12 November 2025 waktu setempat. Meski kontrak Holgado sejatinya masih tersisa lebih dari 1 tahun. Dalam kesepakatan bersama, kedua pihak sepakat untuk mengakhiri kontrak tanpa melalui jalur sengketa. Meski demikian, Holgado tetap akan menerima hak gaji penuh sesuai kesepakatan sebelumnya. Tetapi tidak diizinkan bermain maupun berlatih bersama tim utama hingga masa skorsing berakhir pada September tahun depan. FIFA sebelumnya menjatuhkan sanksi kepada 7 pemain yang terlibat dalam kasus serupa, yakni Rodrigo Holgado, Gabriel Palmeiro, Facundo Garces, Emmanuel Machuca, Joao Figueiredo, Yon Irazabal, dan Hector Hevel. Seluruhnya mendapat hukuman larangan bermain selama 12 bulan serta denda sebesar 2.000 franc Swiss atau sekitar 41,8 juta rupiah. Selain itu, FAM juga dikenai denda sebesar 350.000 franc Swiss atau sekitar 7,3 miliar rupiah. Sementara itu, upaya banding yang diajukan FAM ke Komite Banding FIFA telah ditolak, sehingga keputusan tersebut bersifat final. Meski begitu, pihak Malaysia dikabarkan tengah mempertimbangkan langkah hukum lanjutan dengan mengajukan banding ke Court of Arbitration for Sport atau CAS meski waktunya belum dipastikan. Tren negatif masih menghantui Red Sparks di ajang Liga Voli Korea 2025-2026. Hasil ini memperpanjang catatan buruk Red Sparks yang baru mengantongi 2 kemenangan dari 5 laga. Absennya Megawati Hangstri Pertiwi diyakini menjadi faktor utama merosotnya performa tim. Tren negatif masih membayangi Daejeon Red Sparks pada kompetisi Liga Voli Korea 2025-2026. Tim asuhan Ko Hae-jin kembali menelan kekalahan saat menghadapi Gimcheon Korea Expressway High Pass dalam laga yang digelar Rabu 5 November 2025. Bertindak sebagai tim tamu, Red Sparks harus mengakui keunggulan High Pass dengan kekalahan telak 0-3.
Hasil ini memperpanjang catatan buruk Red Spark menjadi 3 kekalahan dari 5 pertandingan yang telah dijalani di putaran pertama fase reguler. Kepergian Megawati Hangestri Pertiwi tampaknya meninggalkan lubang besar dalam kekuatan Red Spark. Pevoli asal Jember itu selama 2 musim terakhir menjadi tumpuan utama serangan tim berjuluk Red Force tersebut. Musim lalu, Megawati bahkan sukses membawa Red Spark menembus babak final playoff sebelum takluk dari Incheon Haekuk Live Pink Spiders. Musim lalu, performa Red Spark juga ditopang oleh kehadiran Vanja Bukilic, pemain asing yang memperkuat lini depan. Namun kini situasi berbeda. Red Spark harus tampil pincang karena pemain kuota asing mereka, Wipawe Sritong, belum pulih dari cedera dan belum sekalipun turun ke lapangan. Akibatnya, produktivitas poin Red Spark menurun drastis. Dari 5 laga, mereka baru mengantongi 2 kemenangan, itu pun diperoleh melalui laga 5 set penuh. Meski hasil belum memuaskan, pelatih Ko Hye-jin tetap memberi apresiasi kepada 2 pemain yang tampil menonjol musim ini, yakni Elisa Zenet dan Lee Seon-woo. Lee tampil impresif dengan catatan 2 digit poin di setiap pertandingan dan kini berada di posisi ke-6 daftar top skor sementara dengan torehan 88 poin. Sementara Zanet menjadi top performer Red Spark dengan 114 poin, menempatkannya di peringkat keempat klasemen pencetak poin terbanyak Liga Voli Korea 2025-2026. Kedua pemain tersebut kini menjadi tumpuan utama Red Spark dalam upaya keluar dari tren buruk dan menjaga asa bersaing di papan tengah klasemen. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan pemirsa. Terima kasih telah bergabung bersama kami. Saya Katarina Amelia dan seluruh tim yang bertugas mengucapkan sampai jumpa di One News Bola berikutnya. Setiap hari pukul 8:30 malam hanya di kanal YouTube TV One News.